Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya membahas saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan pembahasan kita berfokus pada analisa fundamental, yang artinya kita memfokuskan pada melihat perkembangan kemajuan perusahaannya berdasarkan laporan keuangan yang mereka sampaikan kepada Bursa Efek Indonesia atau IDX ya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan juga bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi, karena tiap investor itu punya pemikiran, cara, dan sistem yang unik masing-masing. Oleh karena itu, silahkan Anda lakukan analisa menurut pola Anda, dan jadikan apa yang saya sampaikan ini adalah bahan pertimbangan saja ya, untuk konfirmasi saja misalnya. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan juga bahwa analisa kita ini adalah berfokus untuk menentukan apakah kita bisa masuk saat laporan keuangan disampaikan atau belum bisa masuk ya, bukan untuk menentukan apakah meneruskan atau tidak. Sekali lagi, kalau mau meneruskan maka itu adalah dengan berfokus pada melihat proyeksi dividennya apakah berada di atas dari target kita atau di bawah. Sementara capital gain itu hanya mengiring ya. Biasanya perusahaan yang baik tentu saja capital gainnya akan mengikuti naik juga. Baiklah, pembahasan kita kali ini adalah salah satu emiten, kode tikernya adalah PSSI, EMC Pelita Logistik. Kita akan cek dulu seperti apa ya. KDSI, PSSI ya. Baik, kita sudah mendapatkan data tentang PT EMC Pelita Logistik. Saat ini harganya berada di harga 500 ya, 500 rupiah. Kita akan cek dulu data tentang PSSI ini ya. Di sini tercatat didirikan tahun 2007, kantor pusat Indonesia. Jumlah karyawan di tahun 2023 itu ada 101 orang. Oke. Tapi penjelasannya belum ada ya. Kita cek dulu. Saham PSSI bergerak di bidang apa? PT EMC Pelita Logistik, dahulunya PT Pelita Samudera Shipping ya. Pelita Samudera Shipping, mungkin ini ujungnya internasional atau Indonesia, didirikan di Jakarta tahun 2007 sebagai perusahaan logistik dan pelayaran. Oke, jadi PSSI ini perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan pelayaran. Angkutan berarti ya, mengangkut barang-barang. PSSI bergerak di bidang apa saja sudah tadi ya. Merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam penyediaan layanan logistik dan pengiriman terpadu. Perusahaan terutama melayani perusahaan pertambangan batu bara, mengangkut batu bara dari lokasi ke tambang ke laut. Jadi fokus utama perusahaan ini memang logistik dan pengantaran pelayaran tadi, tapi fokusnya ke pengangkutan batu bara ya. Oke, coba kita cek lagi. Ada berita ya, kita cek beritanya. Belum ada. Coba kita ke atas, cek di berita. Mesop 28,49 juta helai tuntas, EMC Pelita gulung 12,82 miliar. Ini berarti pembagian saham untuk karyawan ya, kalau tidak salah ya. Jadi karyawan diberi hadiah, diberi imbal saham ya. EMC Pelita Logistik raih laba 548 miliar, setengah triliun ya, meski pendapatan turun. Ini 2 November. Pengiriman komoditas lancar, laba PSSI langsung mengalir. Ini November beritanya ya, belum ada yang 2024 ini tidak ada ya. Bos EMC Pelita Logistik jual seluruh saham PSSI, ada apa? Nah, ini sih ada pertanyaan juga ya. 11 Juli 2023, Bos EMC Pelita Logistik jual seluruh saham.
Petinggi EMC Pelita Logistik lepas seluruh saham PSSI kepunyaannya. Kenapa? Coba kita cek dulu ya. Direktur PT MC Pelita PSI Hari Chen menjual seluruh saham perusahaan sehingga habis tak bersisa. Kini kepemilikan sahamnya di emiten pelayanan tersebut 0%. Hari melogo 1 juta serang. Kita cek dulu apa ada penjelasan. Tujuan transaksi penjualan tersebut adalah untuk divestasi. Pada tanggal 26 Juni 2023 dia membuang 10.000 saham PSSI seharga 595. Selanjutnya 4 kali transaksi jual di 27 Juni masing-masing bla bla bla. Dengan demikian jumlah saham setelah transaksi penjualan adalah 0. Dalam perdagangan hari ini saham PSSI ditutup melesat 6,6%. Namun secara year to date, nah, ini ada salah satu berita direksinya itu menjual seluruh sahamnya. Coba kita cek gambar, mungkin ya ada direksi menjual sahamnya. Tapi di sini ada juga direksi Pelita borong saham. Perusahaan kapal PSI buyback saham. Ini data laporan keuangannya di tahun 2023 yang audited, yang sudah diperiksa oleh akuntan publik. Jadi hasilnya di sini kita dapat melihat ada beberapa data. Yang pertama, harga sekarang ini di sekitar 500. Berarti kalau kita mau membeli saham perusahaan ini minimal kita menyediakan 50.000 untuk setiap lot yang kita beli. Jadi setiap kelipatan 50.000 ya. Satu lot 50.000 untuk harga sekarang. Sekarang kita ingin mengetahui apakah perusahaan ini bertumbuhnya seperti apa ya. Seperti apa pertumbuhannya. Kita cek dulu. Jadi harga sekarang kalau dibandingkan dengan nilai perusahaannya itu di atas daripada harga wajarnya ya. Harga wajarnya 478, sementara sekarang harganya di 500. Jadi simpulan kita di sini harga sekarang di atas harga wajar, cuma sangat tipis sekali ya. Kita anggap saja di sini harga ya masih hanya 5%, berarti wajar saja ya. Jadi perusahaan ini kita kategorikan sebagai bertumbuh ya, bertumbuh dengan wajar ya, bertumbuh saya ingin memasukkan sebenarnya ke bertumbuh lamban, tetapi hanya 5% saja dari datanya. Saya ya okelah kita masukkan ke bertumbuh wajar saja ya, hanya 5% dari nilai wajarnya. Anggap ini bias saja ya. Baik, simpangan bakunya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apakah valuasi atau nilai perusahaan harga yang sekarang ini sudah mahal atau belum. Kita cek dulu harganya. Maksimal kita membeli saham ini ya, maksimal kita membeli saham ini adalah di harga 1160. 1160 itu harga maksimal kita membeli ya, kalau mau membeli. Nah, sekarang harganya baru 500. Kemudian kita cek ya, kita cek. Jadi harga sekarang itu baru di 43% dari 1160. Baru 43% dari 1160. Oleh karena itu, berapa diskonnya? Diskon yang kita dapatkan di sini adalah 57% ya. 57%. Berarti ini sangat luar biasa besar ya diskonnya. Lebih separuh. Kalau istilah kata itu
istilah katanya valuasinya ini berarti ya Mercy harga bajai bisa, Avanza harga bajai juga bisa, atau bahasa lainnya valuasinya murah. Jadi perusahaannya kita hitung ini bertumbuhnya wajar, artinya santai-santai. Kemudian valuasinya murah ya. Harga saat ini kita ibaratkan sekali lagi, ibarat beli baju, harusnya baju itu harga 100.000, kita belinya hanya 57.000. Membeli saja kita sudah untung ya. Pada saat membeli saja kita sudah untung, itu maksudnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat lagi, mengkonfirmasi dengan dividen, apakah perusahaan ini peduli dengan investor ya. Apakah perusahaan ini peduli dengan investor. Kita cek dulu, ternyata di PR-nya pembagian dividennya untuk setiap saham itu 40%. Berarti saya mengkalkulasikan bahwa perusahaan ini peduli dengan investor ya. Kenapa? Karena pembagiannya itu 40%. 60%-nya masih dipegang oleh perusahaan untuk pengembangan. Jadi ini sangat peduli dengan investor. Tinggal kita cek kalau 40% itu berapa ya. 40% dari 116 itu kita akan mendapatkan sekitar Rp46 nanti ya. Rp46 per lembar sahamnya. Kalau kita beli saham ini, proyeksi kita, rancangan kita ke depan, itu kita akan mendapatkan Rp46 per lembar saham ya. Proyeksi kita ya. Tapi untuk dividen ini yang pastinya, yang jelasnya nanti akan ditentukan pada saat rapat umum pemegang saham tahunan RUPST ya, RUPST ya. Di situ nanti ditentukan berapa persennya. Cuma untuk saat ini kita memproyeksi bahwa secara umum biasanya 40%. Nah, sekarang dari Rp46 ini kira-kira berapa sih imbal balik persennya setahun kita menunggu ya. Itu sekitar 9,3%. Sementara inflasi Indonesia itu sekitar 3%. Dengan 3% berarti kita sudah berada 2 kali lipat dari inflasi kalau kita membeli saham ini. Artinya investasi kita melebihi dari inflasi. Dan untuk suku bunga itu sekitar 6%, kita juga lebih ya. Lebih dari suku bunga sekitar 30%. Baik, oleh karena itu dari sini kita menyimpulkan bahwa dividen besar ya. Dividennya termasuk besar ya. Valuasinya bertumbuh perusahaannya bertumbuh dengan cara yang wajar. Kemudian valuasinya saat ini murah. Kemudian dividennya juga besar ya. Kemudian kita ingin mengecek ketahanan perusahaan. Kita perlu juga mengetahui ketahanan perusahaan. Ternyata hutang perusahaan yang berbunga hanya 10%, tanggungan hanya 20%. Berarti di sini hutang perusahaan aman ya. Jadi perusahaan tidak dikhawatirkan dengan tanggungan. Karena itulah kenapa saya beranggapan atau mungkin berasumsi bahwa perusahaan ini bisa membagi dividen dengan DPR-nya dengan besar 40% tadi, karena tanggungan itu tidak banyak ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk mengecek kepemilikan saham. Ternyata kepemilikan masyarakat di saham ini hanya sebesar 11% ya. 11%. Berarti saya menyimpulkan pengendali bukan retail. Pengendali bukan investor kecil-kecil ya. Pengendalinya investor besar, kelompok investor besar. Sebab investor kecil hanya 11%. Namun yang perlu kita jadikan perhatian sedikit di sini adalah bahwa ternyata saham ini ya semuanya berbentuk digital. Artinya semua saham bisa dilego, dijual dengan cepat ya di pasar saham
reguler ya. Jadi saya di sini saja yang perlu kita awas, karena si pemilik perusahaan bisa saja menjual si pengendali bisa saja menjual saham mereka dengan langsung di pasar. Oleh karena itu pengendali bisa trading ya. Satu hal lagi yang patut kita catat di sini, yang saya lihat bahwa dari ke 100% itu ternyata ada 43% saham ini dimiliki oleh asing, entitas asing. Tapi saya tidak mengecek dengan dalam asing ini apakah perorangan atau perusahaan. Tapi yang saya lihat di situ, kalau berdasarkan data tersebut berarti asingnya di sini mungkin berupa lembaga ya. Karena yang terbaca di situ sangat besar, 43% ya. Kemungkinan besar di sini asing memiliki juga besar di sini. Oleh karena itu biasanya kalau para bandarmologi itu lebih menyenangi perusahaan yang dimiliki oleh asing, karena katanya pergerakannya itu lebih mudah dibaca ya. Jadi di sini asing memiliki sangat banyak ya. Jadi mungkin di masyarakat itu pun ada asingnya juga ya. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Dengan memperhatikan data-data yang telah kita dapatkan tadi, perusahaannya bertumbuh wajar, ya, sedikit saja di atas dari harga wajarnya. Kemudian valuasinya sangat murah, lebih dari 50%. Dividen yang didapatkan ini besar, hutang sedikit, kepemilikan masyarakat juga kecil, masyarakat retail ya. Namun pengendali ada tadi bisa melego barang dengan cepat. Dan terakhir bahwa asing juga banyak di sini. Asing banyak punya saham di sini ya. Oleh karena itu saya berkesimpulan untuk saham ini layak untuk investasi ya. Layak untuk investasi saham ini ya. Meskipun dari segi laporan itu kelihatannya saat ini turun ya, tahunannya itu turun kalau tidak salah ya. Tapi menurut saya pribadi bahwa perusahaan ini layak untuk kita investasi. Kenapa? Karena dari 9% tadi, misal proyeksi kita 9%, menunggu kita itu menunggu kita setahun itu mendapatkan return yang cukup ya, dan di atas dari inflasi tadi. Kemudian juga bahwa perusahaan ini secara fundamental sangat bagus. Tinggal langkah terakhir kita adalah mengecek perusahaannya apakah ada misalnya komisaris ataupun direksi yang bermasalah dengan hukum, atau perusahaannya sendiri yang berkasus ya. Kalau perusahaannya ada berkasus atau direksinya atau komisarisnya ada berkasus, kalau menurut saya pribadi maka lebih baik kita mengalahkan analisa fundamental kita, karena GCG itu adalah yang nomor 1. Tapi kalau tidak ada berkasus, maka ini menguatkan analisa kita ya. Tapi secara pribadi saya mengutamakan GCG tadi ya. Oke, menurut saya pribadi ini layak invest. Silahkan Anda lakukan investigasi Anda sendiri lagi. Kalau memang sama, oke, bisa dilanjut. Kalau tidak, berarti silahkan Anda berkomitmen dengan analisa Anda pribadi. Demikian pembahasan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.